Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Rizky Aprianta Nugraha dan di sini saya sebagai moderator untuk menjelaskan tentang fenomena smartphone terhadap psikologi anak remaja dan dewasa yang dibantu dengan rekan-rekan saya yang bernama Yogi Novia Rizky, Anugrah, Friska Agustartati, dan Fitriani. Dunia informasi saat ini seakan tidak bisa terlepas dari teknologi. Konsumsi masyarakat akan teknologi menjadikan dunia teknologi semakin lama semakin canggih. Komunikasi yang dulunya memerlukan waktu yang lama dalam penyampaiannya, kini dengan teknologi segalanya menjadi sangat dekat dan tanpa jarak. Awalnya teknologi diciptakan untuk mempermudah setiap kegiatan manusia. Berawal dari pemikiran manusia yang berusaha untuk mempermudah kegiatan-kegiatannya yang kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kini teknologi telah berkembang pesat dan semakin maju seiring dengan perkembangan zaman, sehingga terjadi pengalihan fungsi teknologi. Contohnya pada salah satu fasilitas canggih pada masa ini yang akan kami bahas, yaitu mengenai telepon genggam cerdas, yang lebih dikenal dengan sebutan smartphone. Smartphone atau ponsel cerdas sedang menjadi fenomena yang sangat dahsyat pada beberapa tahun belakangan ini. Banyak sekali sekarang yang menawarkan beberapa jenis smartphone. Smartphone adalah telepon yang memiliki kemampuan seperti komputer. Biasanya, memiliki layar yang besar dan sistem operasinya mampu menjalankan tujuan aplikasi-aplikasi yang umum. Smartphone juga memiliki fungsi-fungsi seperti kamera, video, MP3 player yang seperti telepon biasa. Dengan kata lain, smartphone dapat dikategorikan sebagai mini komputer memiliki banyak fungsi. Smartphone tidak lagi digunakan sebagai alat komunikasi saja, tetapi juga merupakan kebutuhan sosial dan pekerjaan. Beberapa aplikasi memfasilitasi pelajar untuk belajar bahasa Inggris seperti kamus, tata bahasa Inggris, dan sebagainya. Smartphone tentu saja memiliki dampak positif dan negatif pada para pelajar. Ketika sesuatu memiliki efek terhadap seseorang, itu dapat dikatakan sebagai dampak. Sekarang ini dapat dikatakan bahwa pengguna smartphone telah mempengaruhi hidup masyarakat. Dampak dan pengaruh psikologis bagi pengguna smartphone. Yang pertama adalah pengaruh negatif smartphone terhadap kesehatan penggunanya, menyimpan sejumlah efek buruk yang dapat mengganggu kesehatan penggunanya. Salah satunya adalah rendahnya kualitas tidur pengguna smartphone yang memiliki kebiasaan memainkan smartphone sebelum tidur, rentan mengalami insomnia, sakit kepala, dan sulit berkonsentrasi. Selain itu, radiasi smartphone juga mengganggu aktivitas tidur. Yang kedua, membuat ketagihan. Perangkat smartphone begitu mudah membuat pemiliknya merasa kecanduan. Juga dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan mental. Yang ketiga, yaitu mengganggu tidur. Dengan layanan internet 24 jam, perangkat smartphone akan berdering atau bergetar setiap saat ketika ada email dan pesan masuk. Dan setiap saat itu pula pengguna akan memainkan smartphone-nya, termasuk ketika sudah berada di tempat tidur. Tak jarang pula, pengguna begitu sensitif dengan getar smartphone, sehingga mudah terbangun dari tidur untuk membuka pesan yang masuk. Kebiasaan menyanding smartphone di tempat tidur inilah yang akhirnya membuat tidur tidak berkualitas. Yang keempat, memicu cemas. Memiliki smartphone memang menyenangkan. Dengan smartphone, aktivitas email dan chatting bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan dalam waktu yang bersamaan. Studi yang dilakukan di MIT, Sloan School of Management pada tahun 2007 mengungkap pengguna smartphone membentuk budaya stres di tempat kerja. Fasilitas internet 24 jam yang dijagokan smartphone untuk mengacaukan waktu luang pekerja. Tugas dan hal yang menyangkut pekerjaan bisa hadir kapanpun, termasuk waktu tidur. 5. Melelahkan otak. Di balik kemudahan yang diberikan smartphone, beresiko melemahkan daya konsentrasi penggunanya. Karakternya yang mampu membuat pengguna melakukan sejumlah hal dalam waktu bersamaan, atau multitasking, cenderung membuat seseorang sulit menyerap informasi lantaran fokusnya mudah
beralih dari satu hal ke hal yang lain. Prinsip penggunaan smartphone. 1. Smartphone memiliki mobilitas yang tinggi. Pemilik smartphone dapat berkirim email tanpa harus mengunjungi warnet terdekat. 2. Pengguna smartphone dapat mengetahui informasi dari belahan dunia manapun. 3. Dengan adanya smartphone, pengguna tidak perlu repot untuk melihat peta karena smartphone dapat digunakan sebagai alat navigator. 4. Dapat berkomunikasi secara mendunia atau lebih luas. Pengaruh negatif pengguna smartphone. Yang pertama, smartphone dapat menyebabkan si pengguna menjadi antisosial karena pengguna sudah bisa chatting tanpa harus menemui orang secara langsung. Kedua, tidak jarang smartphone menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas. Yang ketiga, smartphone dapat menimbulkan sindrom atau gila karena sering tertawa tanpa ada sebab yang jelas. Keempat, dapat memecah konsentrasi saat belajar atau melakukan aktivitas. Kelima, semakin sering menggunakan smartphone, semakin sering juga menghaburkan uang. Keenam, smartphone dapat membuang waktu si pengguna dengan fitur message. Ketujuh, pengguna bisa lupa waktu karena terlalu sering menggunakan smartphone. Dan itulah penjelasan saya dan teman-teman saya tentang fenomena pengaruh smartphone pada psikologi anak, remaja, dan dewasa. Semoga penjelasan kami ini dapat memberikan wawasan baru untuk para pendengar sekalian.